Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ida Bagus Kadeoka Mahendra, Stambuk F551-18183. Kali ini kami akan menjelaskan tentang cara membuat library CRUD berbasis Solid dan Singleton, di mana aplikasi ini ada GUI yang memiliki fitur utama CRUD dengan tema yang bebas. Di sini kami mengambil aplikasi bank sampah. Saya membuat aplikasi ini bersama 4 orang teman saya, di mana ada Dwi Amarta Atmaja, Vini Rapa Marandi, Maskar, dan Aldi Aprianto. Nah, graphic user interface sendiri itu merupakan sebuah media virtual yang terdapat pada komputer, yang bisa membuat pemakainya memberi tugas yang telah ditentukan pada komputer tersebut tanpa menuliskan perintah itu, tetapi memakai gambar yang telah disediakan. Di dalam pemakaiannya, si pemakai sangat tidak perlu mengetikkan perintah di komputer dengan teks, cukup dengan gambar saja. Dengan memakai GUI ini, sebuah perintah bisa diubah menjadi lambang yang terdapat pada layar komputer Anda, dan ketika diklik itu bisa menjalankan perintahnya. Semua yang biasa dikerjakan seperti hal di atas, semua yang bisa dikerjakan itu bisa disebut dengan GUI. Ya, selanjutnya untuk menjelaskan aplikasi bank sampah akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Amarta Atmaja. Pada Dwi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan aplikasi yang berhasil kita buat. Jadi kita di sini membuat aplikasi yang namanya yaitu bank sampah. Fungsi dari aplikasi bank sampah ini yaitu untuk mengkategorikan sampah-sampah sesuai dengan harganya. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan login terlebih dahulu. Baiklah, ini merupakan tampilan pertama yaitu untuk login. Jika kita melakukan login tapi salah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Maaf, username dan password Anda salah, mohon diperiksa kembali. Jadi passwordnya itu kita sudah setting di codingnya itu admin, dan passwordnya itu admin, usernya admin, dan login. Oh, masih salah. Admin. Jadi itu merupakan tampilan login, dan ini merupakan dashboard dari aplikasi bank sampah. Yang pertama itu kita ke bagian sampah. Di fitur sampah ini kita bisa melakukan penambahan sampah di bagian button tambah sampah. Misalnya di sini nama sampahnya yaitu sampah plastik, kategorinya yaitu non organik, yaitu sampah yang nggak bisa didaur ulang. Harga misalnya 2000. Kita tambah, dan berhasil ditambah yaitu sampah plastik. Dan fitur ini juga bisa mengedit dan menghapus kita juga bisa menghapus atau mengedit database yang telah kita buat tadi. Seperti sampah plastik ini kita bisa edit, dan kita bisa rubah dari kategori ke harga dan namanya. Setelah itu kita edit, dan kita juga bisa sukses berhasil untuk mengupdate, dan kemudian kita juga bisa menghapus dengan cara klik hapus, dan database ini akan terhapus. Dan di sini juga terdapat fitur review dan next. Ini berfungsi untuk misalnya kalau page-nya sudah full, dan kita bisa mengarah ke page selanjutnya dengan klik next.
Oke, dan ini adalah page yang kedua. Oke, yang berikutnya itu ya kategori. Nah, di kategori ini terdapat dua kategori, yaitu organik dan non-organik. Di sini saya sudah kasih masuk dua kategori ini. Dan mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi yang kita buat ini. Dan akan melanjutkan kepada teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Vini Rapamarandes, tambuk F551-18050. Di sini saya akan menjelaskan codingan pada bagian login system. Nah, di sini kita dapat lihat pada bagian controller login terdapat 3 buah fungsi, yaitu ada fungsi index, fungsi check login, dan logout. Untuk fungsi index ini berfungsi untuk menampilkan login view atau tampilan login di mana user dapat memasukkan username dan password. Kemudian pada bagian fungsi check login, fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah username dan password yang dimasukkan oleh user itu sudah benar. Di sini dia mengambil data username dan password yang dimasukkan oleh user sebelumnya pada bagian login view, dan data tersebut dimasukkan ke dalam variabel username dan password. Selanjutnya, fungsi ini akan mengakses mode login dan mengirimkan data username dan password ke model tersebut. Seperti yang kita lihat pada codingan model login PHP, di sini dia melakukan pengecekan apakah data username dan password itu sudah sesuai dengan data username dan password yang ada di dalam database. Jika username dan passwordnya sudah benar, maka sistem akan meredirect ke bagian controller dashboard. Tapi jika username dan password yang dimasukkan itu salah, maka akan ditampilkan informasi bahwa username dan passwordnya yang dimasukkan salah, dan sistem akan meredirect kembali ke halaman login, di mana login akan memanggil fungsi index yang akan menampilkan login view di mana user dapat memasukkan username dan password kembali. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu fungsi logout. Seperti nama fungsinya, fungsi ini berfungsi jika user ingin melakukan logout dari sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskar, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari form sampah ini. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian form sampah ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang database-nya dengan aplikasinya. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat sebelumnya, dijelaskan oleh teman saya bahwa aplikasi ini memiliki beberapa tabel. Nah, di dalam tabel itu digabungkan menjadi satu yang kita sebut biasa database. Di dalam database ini, bagaimana caranya menghubungkan database ini ke sebuah aplikasi. Dalam aplikasi yang kami bangun ini, kita menghubungkan sebuah database ini melalui config, di mana kita konfigurasi dulu agar database-nya bisa terhubung ke dalam sebuah aplikasi. Nah, untuk melihat sebuah config-nya, untuk menyetel sebuah database itu agar bisa terhubung, nah kita lihat saja caranya, teman-teman. Bagian ini. Nah, di sini ada sudah folder yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk kita mengecek apakah ini sudah terkonfigurasi, database-nya sudah bisa terhubung. Nah, yang untuk kita ceknya adalah kita masuk ke config dulu, kemudian kita pilih database. Nah, di sini kita bisa melihat dan menyetel. Jika belum, kita bisa detail sendiri. Nah, macam ini kita bisa melihat di sini hostname-nya kita, hostname tempat kita untuk mengakses melalui localhost, kemudian username-nya adalah root, password-nya tidak ada, kemudian database yang kita menghubungkan database apa.
begitu. Kemudian drivernya juga driver apa begitu. Nah, ini banyak ya fungsinya di sini. Mungkin ini bisa kita ganti di misalnya database, menggunakan database yang lain, kita ganti dengan drivernya juga yang namanya tergantung dari aplikasi yang kita buat. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan kepada teman-teman bahwa di dalam form sampah ini ada beberapa button, yang dimana buttonnya di sini untuk tambah, kemudian ada untuk menampilkan beberapa antrian. Misalnya kalau kita klik 50, dia akan menampilkan 50 juga. Kemudian di sini ada edit, ada hapus. Nah, ini kita untuk melihat fungsinya, melihat kita punya kelasnya dan fungsinya, itu kita bisa masuk ke dalam sini. Kita bisa masuk ke dalam ini models. Nah, kita masuk ke dalam models, kita lihat dalam kategori yang pertama, kita lihat dari sampah ini. Nah, di sini ada 3 kategori, ada kategori underscore model. Nah, di sini juga ada beberapa function, ada function JSON, ada function get by ID, kemudian insert menambah datanya, update ini untuk merubah mengedit datanya, kemudian delete ini menghapus datanya, dan begitu juga untuk di bagian sampah underscore model PHP ini. Nah, di sini kita ada di dalam model sampah ini ada kelas itu kelas sampah model underscore model, extendnya ke CI model. Nah, di sini ada public table, dimana public tabelnya ini tabel sampah, kemudian public ID-nya juga ID sampahnya. Jadi dia menampilkan bagian-bagian dari tabel sampah ini. Dan di sini juga kita menggunakan fungsi get kategori. Nah, kemudian artinya kita memanggil ketika kita ingin menambah data, dia memanggil function ke kategori tadi. Ini function ini kita panggil yang ada dalam fungsinya dalam sini, kita panggil ke dalam sini ketika kita ingin menambah data. Kemudian ada juga function get by ID, kemudian ada function insert ini untuk menambah datanya, kemudian function update untuk mengedit datanya, dan function delete untuk menghapus datanya. Selanjutnya saya yang lainnya. Mungkin cukup sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Aprianto, nama PHP 05118449. Di sini saya akan menjelaskan coding penyusun web tersebut. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci, namun saya hanya menjelaskan bagian-bagian pendukung dari web tersebut. Oke, kita langsung saja. Pada bagian pertama, define ini menjelaskan tentang lingkungan aplikasi. Kemudian pada bagian switch ini sampai di exit ini menjelaskan mengenai pelaporan masalah. Misalkan terjadi error pada bagian inilah yang berperan jika terjadi error. Kemudian sistem path ini sistem path ini nama sistem penyimpanan. Kemudian application folder ini itu nama penyimpanan aplikasi. Kemudian view folder ini untuk melihat nama penyimpanan. Kemudian dari if sampai di exit itu menyelesaikan jalur sistem untuk meningkatkan probabilitas. Kemudian dari define ini sampai
di sini ini